Selamat datang di channel Om Uun. Jangan lupa subscribe jika kamu menyukai sajian channel ini. Terima kasih. Hari ini kita akan melihat sebuah cerita yang terjadi pada tahun 2022. Kasus ini melibatkan beberapa negara dan hukuman dijatuhkan kurang dari sebulan yang lalu, yang dimulai sebagai dongeng berakhir sebagai film horor. Katarina Bulgakova, lahir pada 13 Mei 1989 di Leningrad. Itu adalah salah satu kota terbesar di Rusia, yang kemudian berganti nama menjadi Saint Petersburg. Rangkaian kejadian yang berakhir dengan sesuatu yang mengerikan. Dimulai di Turki pada tahun 2009, di mana Ekaterina yang berusia 20 tahun, melakukan perjalanan liburan bersama keluarganya. Disinilah dia bertemu dengan seorang warga negara Jerman, Walter Baumann, yang 13 tahun lebih tua darinya. Walter fasih berbahasa Rusia, karena dia lahir di Kazakhstan, negara yang seperti Rusia, merupakan bagian dari Uni Soviet hingga tahun 1991. Walter menempuh pendidikannya di Jerman dan menghasilkan banyak uang, tetapi kehidupan pribadinya tidak berjalan dengan baik. Dia terus mencari dan bermimpi bertemu wanita yang sempurna, tetapi dia sendiri tidak memenuhi kriteria pria yang sempurna. Dia tinggal bersama orang tuanya, tidak menjaga penampilannya, berpakaian tidak pantas dan terlihat menjijikan secara keseluruhan. Dia sering bertemu wanita melalui internet, dan hampir semuanya orang Rusia. Dia mengobrol dengan salah satu dari mereka untuk waktu yang lama, dan memutuskan untuk mengunjungi Rusia untuk menemuinya secara langsung. Tetapi ketika dia bertemu Walter secara langsung, dia tidak memberikan kesan yang baik padanya. Dan dia tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Itulah sebabnya ketika dia berlibur romantis di Turki, teman-temannya tidak percaya dengan mata mereka. Katarina masih muda dan cantik. Dia pasti memiliki banyak pengagum. Tetapi untuk beberapa alasan dia memilih Walter. Kisah cinta romantis ini dimulai. Seperti banyak kisah cinta serupa, ketika dua hati yang kesepian merasakan ketertarikan satu sama lain, setelah Katarina kembali ke Rusia, dan Walter kembali ke Jerman, mereka terus mengobrol melalui media sosial, dan panggilan telepon yang panjang. Dia memberitahu teman-temannya tentang betapa baik dan cantiknya dia. Tentang bagaimana mereka berbicara di telepon selama berjam-jam, dan menulis puisi satu sama lain. Kemudian dia kadang-kadang mengunjunginya di Saint Petersburg. Menghabiskan banyak uang untuk perjalanan ini. Pada saat itu Katarina berada di tahun kedua belajar di sebuah universitas di Saint Petersburg. Walter serius dengan niatnya, dan jadi dia membantu dalam transisinya ke Universitas Hamburg. Dengan cara ini Katarina meninggalkan Rusia dan pindah ke Jerman di 2010, di kota pelabuhan Bremerhaven, yang terletak di pesisir Laut Utara. Orang-orang menggambarkan Katarina sebagai wanita muda yang cerdas, menarik, dan ceria. Setelah pindah, dia terus berhubungan dengan keluarganya di Rusia. Di Jerman, dia melanjutkan studi administrasi bisnis, yang dia mulai di Rusia. Dia suka berlari dan berlatih yoga. Dia selalu mencari tempat yang tenang. Beberapa bulan kemudian, pasangan itu menikah. Teman Walter, Alexander, menggambarkan upacara pernikahan mereka sebagai berikut. Mereka mengadakan pernikahan yang mewah. Saya dulunya adalah fotografer pernikahan, jadi saya telah melihat banyak foto pernikahan, tetapi Katarina adalah pengantin paling cantik, dan paling bahagia yang pernah saya lihat. Perayaan itu menghabiskan banyak uang. Pendaftaran dilakukan di mercusuar, tempat mereka berangkat dengan kereta kuda putih besar.
tidak seorang pun pernah melihat hal seperti ini di Jerman. Namun, hanya ada sedikit tamu yang tampak agak aneh. Foto pernikahan mereka menangkap gambar yang bahagia. Walter tampak seperti pria yang mendukung istri mudanya, sementara Katarina memeluknya dengan lembut dan tersenyum bahagia. Itu tampak seperti dua orang yang sangat cocok, akhirnya menemukan satu sama lain. Pasangan itu melangkah ke kehidupan keluarga yang bahagia dan kisah mereka tampak seperti dongeng. Kecuali bukannya kastil mewah, pasangan pengantin baru itu pindah ke rumah orang tua Walter. Dan inilah momen ketika Katarina menghadapi masalah pertamanya sejak pindah ke Jerman, tinggal bersama orang tua Walter, terbukti tidak mudah. Kisah dongeng itu mulai berantakan. Ibu Walter adalah wanita yang sangat tangguh, dia akan memainkan peran utama. Jika bukan peran utama dalam bagaimana kisah ini berakhir. Jadi itulah mengapa lebih baik memberinya perkenalan singkat. Ludmila Baumann menghabiskan 38 tahun pertama hidupnya di Kazakhstan. Dia adalah siswa yang sangat baik pada awalnya. Dia menjadi asisten ahli kimia, teknolog, kemudian insinyur kimia, dan kemudian guru sekolah menengah. Dia menikah pada usia 18 tahun dan melahirkan seorang putra yang merupakan anak satu-satunya. Dan mungkin itulah sebabnya dia adalah orang terpenting dalam hidupnya. Keluarga Baumann memiliki akar Jerman, dan itulah sebabnya mereka bermigrasi dari Kazakhstan ke Jerman. Bremerhaven menjadi rumah baru mereka. Ludmila bekerja di Institut Kelautan, untuk meneliti masalah pemanasan global untuk waktu yang lama. Dia memegang posisi yang baik di sana, sering pergi ke laut dan berpartisipasi dalam sekitar 25 ekspedisi, termasuk yang di Antartika. Sejarah migrasinya menjadi model bagi banyak imigran di Jerman. Dan itulah mengapa potretnya yang sepanjang 1 meter, tergantung bersama 30 potret lainnya di pusat imigrasi di Bremerhaven. Tetapi Ludmila tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya, Walter, bukan lagi seorang anak kecil, tetapi seorang pria dewasa berumur 30-an. Ketika Walter tidak ada, dia akan meneleponnya setiap jam. Menanyakan kapan dia akan kembali, di mana dia berada dan dengan siapa. Karena dia adalah anak tunggalnya, dia tidak memiliki jarak yang sehat darinya. Katarina juga mengalami prasangka dari Ludmila. Tetapi masih berusaha menyenangkan ibu suaminya dengan segala cara. Ludmila terus-menerus mencampuri pernikahan putranya dan mengkritik Katarina. Dia menyalahkannya karena menjadi ibu rumah tangga yang buruk. Katarina mencoba untuk melawan sikap seperti ini. Tetapi usahanya tidak pernah berhasil. Ketika dia keluar, dia berubah menjadi tikus abu-abu. Jika tidak, dia harus mendengar dari ibu mertuanya bagaimana dia berpakaian seperti pelacur. Walter bekerja di pelabuhan di mana dia memperoleh sekitar 4.000 euro sebulan. Dia selalu bekerja di semua akhir pekan dan hari libur, karena membayar lebih. Dia bukan seorang yang gila kerja tetapi agak serakah. Dia menyimpan sebagian besar uang yang dia hasilkan, dan memiliki tabungan yang baik yang tidak ingin dia belanjakan. Pada tahun 2017, ketika Katarina hamil, Walter memutuskan untuk menghabiskan sebagian kecil tabungannya. Dia membeli rumah tempat mereka pindah dari orang tuanya. Pencarian rumah memakan waktu lama, karena penting bagi Walter untuk menghabiskan uang sesedikit mungkin. Katarina berharap kepindahan itu akan memberi pengaruh baik pada hubungan mereka. Tetapi tidak. Ludmila adalah tamu tetap di rumah mereka dan terus mencampuri semua aspek kehidupan putranya. Sekitar waktu yang sama,
Katarina melahirkan putrinya. Hubungan antara pasangan itu menjadi semakin tegang setelah kelahiran putrinya. Walter menjadi lebih ketat dalam mengendalikan istrinya. Dia berbicara kepadanya dan melarangnya belajar mengemudikan mobil, serta tidak mengizinkannya berbicara dengan putrinya dalam bahasa Jerman, karena dia hanya tahu satu bahasa, Rusia. Katarina tidak mengerti apa yang menyebabkan perubahan dalam perilaku suaminya ini. Dia menjadi lebih kesal, cemburu, dan suka mengontrol daripada sebelumnya. Semakin sulit untuk memprediksi perubahan dalam perilakunya. Walter bisa kehilangan kesabarannya atas hal-hal kecil yang tidak penting. Ketegangan dalam hubungan pasangan itu tumbuh dan Walter bertindak lebih jauh dengan menggunakan superioritas fisiknya terhadap istrinya dan mulai memukulinya. Pada akhir tahun 2019, pihak berwenang pertama kali mengetahui tentang keluarga Baumann karena masalah kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kasusnya dengan cepat ditutup ketika pasangan itu mengatakan kepada pekerja sosial bahwa mereka telah berbaikan. Tetapi Katarina dan suaminya terus saling memaki, kadang-kadang bahkan di depan bayi mereka. Walter diam-diam mengambil foto dan video Katarina yang merekam pertengkaran mereka di telepon. Walter meminta seorang pria, pakar komputer dari lingkaran kenalannya, untuk meretas telepon istrinya, tetapi dia menolak. Walter menuduh istrinya sebagai ibu yang buruk dan tidak stabil secara mental. Katarina pada gilirannya menuduh Walter telah kehilangan minat padanya karena terlalu banyak bekerja dan menjadi lelah karenanya. Dia tidak dapat hidup dalam stres dan ketakutan. Katarina mengunjungi pusat dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama kali dia meminta bantuan adalah pada musim gugur tahun 2020. Setelah istri dan putrinya pergi, Walter melakukan segala daya untuk mendapatkan mereka kembali. Dia berjanji akan berubah. Dia mengatakan bahwa dia menyadari bahwa dia berperilaku dengan cara yang salah. Dan memberitahu Katarina bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya dan putri mereka. Akibatnya, Katarina memaafkannya dan kembali ke rumah mereka bersama putri mereka. Tetapi pertengkaran antara pasangan itu tidak berkurang. Setiap kali Walter menyadari bahwa dia telah berbuat salah kepada istrinya, dia memberinya hadiah atau mengatur perjalanan keluarga. Pria itu mengubah sikapnya tidak hanya terhadap istrinya, tetapi juga terhadap anaknya. Sikap Walter terhadap putrinya hanya dapat dicirikan sebagai kontrol total ketika dia berada di rumah. Dia ingin putrinya selalu dalam pandangannya. Jika mereka pergi ke suatu tempat, dia tidak akan melepaskannya dari pelukannya. Meskipun putrinya baru berusia 3 tahun pada saat itu. Dia memotong waktu kerjanya di pelabuhan menjadi setengahnya, untuk memiliki kemampuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya. Dia akan membawa putrinya ke taman kanak-kanak dan menjemputnya di malam hari. Dia memasak untuknya dan pada malam hari dia tidur di kamar orang tuanya. Mereka yang mengenal Walter dengan baik, menggambarkannya sebagai seorang ahli strategi, yang rentan terhadap dramatisasi. Dia pandai memanipulasi orang, dan pelit dengan uang, karena uang adalah salah satu tujuan hidup utama baginya. Dia sering tampak gugup dan tidak sabar, setelah seorang Katarina menjadi seorang ibu. Dia mengunjungi keluarga Katarina di Rusia beberapa kali. Dan setiap kali, Katarina ditemani oleh Walter. Dia takut bahwa istrinya akan kembali ke Rusia dan merampas kesempatannya untuk berada di dekat putrinya. Katarina mulai berpikir tentang perceraian ketika dia melihat bagaimana sikap suaminya menjadi semakin kasar. Pada saat yang sama dia menemukan bahwa semua dokumennya telah hilang.
seperti yang akan terjadi kemudian. Walter membawa semua surat-surat istrinya ke rumah ibunya dan meninggalkannya di sana. Suatu kali ketika ibu Walter mengunjungi mereka, pasangan itu bertengkar lagi dan Katarina diusir dari rumah. Dia diusir seperti barang tidak berguna. Dia pergi ke polisi dan situasi terselesaikan. Suatu kali, ketika Katarina dan Walter bertengkar hebat di sekolah PAUD anak mereka, sehingga layanan dukungan anak-anak menerima pemberitahuan dari administrasi pemerintah mengenai keluarga tersebut. Pasangan yang bertengkar itu mulai menerima dukungan pendidikan anak PAUD selama 6 minggu. Seorang konselor krisis keluarga akan menemani keluarga dan memantau kesejahteraan anak tersebut. Keputusan konselor tersebut adalah terlalu berbahaya bagi anak tersebut untuk ditinggal bersama orang tuanya. Satu-satunya alasan Katarina masih tinggal bersama suaminya adalah karena putrinya. Tetapi dia tidak dapat kembali ke Rusia bersama putrinya. Karena Katarina telah membuat perjanjian dengan Walter yang tidak mengizinkan anaknya ikut bersama Katarina keluar dari Jerman. Pada bulan Agustus 2021 Katarina mengambil putrinya untuk kedua kalinya. Dan dia mengunjungi pusat layanan krisis wanita, memberitahu staf di sana bahwa suaminya ingin mengakhiri hidupnya. Layanan sosial ingin mengirimkan anak mereka ke panti asuhan. Dan psikolog dari departemen tersebut menggambarkan situasinya sebagai sangat parah. Katarina setuju agar layanan sosial membawa putrinya ke panti asuhan. Tetapi Walter dan ibunya menentangnya. Itulah sebabnya diputuskan bahwa kedua orang tua harus merawat anak tersebut. Selama beberapa hari anak itu tinggal bersama ayahnya. Dan untuk beberapa hari berikutnya, dia tinggal di tempat penampungan wanita bersama dengan ibunya. Selalu bergantian, dan dengan syarat putri pasangan itu harus masuk taman kanak-kanak untuk belajar bahasa Jerman. Dalam beberapa minggu keluarga itu bersatu kembali. Beberapa sumber Rusia menyatakan bahwa di tempat penampungan wanita, Katarina memiliki teman sekamar yang buruk. Dan taman kanak-kanak yang pasti dikunjungi putrinya terlalu jauh. Sebagai hasilnya dia kembali ke rumah. Tetapi sekarang pasangan itu telah memulai proses perceraian dan tinggal di kamar terpisah. Keinginan Katarina untuk kembali ke Rusia tumbuh. Walter tidak menentangnya, tetapi hanya dengan syarat putrinya tinggal bersamanya di Jerman. Itulah sebabnya Katarina mengunjungi Saint Petersburg pada pergantian tahun 2021 dan 2022 sendirian. Di Rusia, dia berkencan dengan seorang pria yang dia temui di internet. Dia berasal dari kota Omsk di Siberia dan adalah seorang pilot. Katarina kembali ke Jerman pada pertengahan Januari 2022 dan terus berhubungan dengan pilot Rusia itu. Setiap hari mereka saling mengirim banyak pesan cinta. Tetapi beberapa minggu setelah kembali ke Jerman, yaitu pada tanggal 4 Februari 2022, wanita berusia 32 tahun itu berhenti menghubungi keluarganya dan kekasih barunya. Dan sebuah koper kosong dan 13.000 euro dari simpanan suami semuanya adalah yang dibawanya ketika dia melarikan diri sekali lagi. Dia meninggalkan ponselnya, kunci, pakaian, dan yang terpenting putrinya yang berusia 5 tahun. Ini adalah versi Walter memberitahu polisi pada tanggal 6 Februari 2022, ketika orang tua Katarina tidak dapat menghubunginya selama 2 hari, dan menghubungi polisi Jerman, dengan permintaan untuk melakukan pemeriksaan. Ibunya berkata kami mengetahui tentang hilangnya dia dengan cara yang aneh. Dia tidak bisa menghubunginya di telepon selama beberapa hari seperti halnya Walter. Kemudian Walter mengangkatnya dan mengatakan bahwa dia tidak melihatnya sejak tanggal 5 Februari.
Walter juga mengatakan bahwa Katarina tidak menjawab, karena dia tidak punya uang di saldonya, kata ibunya Katarina kepada wartawan. Seluruh kota pergi mencari Katarina. Orang-orang mencari setiap meter persegi, memasang pamflet dan menganalisis setiap versi dari apa yang terjadi. Salah satu dari sedikit orang yang tidak peduli tentang hilangnya Katarina adalah Walter. Sementara khawatir orang-orang memasang pamflet di seluruh kota, pria itu sibuk merenovasi rumahnya. Mereka berasumsi yang terburuk segera setelah hilangnya wanita itu, dan suaminya menjadi pusat perhatian. Polisi menggeledah rumah keluarga Bowman hanya 4 hari setelah Katarina diduga melarikan diri darinya. Saat itu Walter selesai merenovasi, dia mengecat lantai di kamar tamu dan mengganti sofa. Dia juga terlihat membeli pembersih dalam jumlah besar di toko lokal. Polisi menemukan rekaman pengawasan dari kamera video di rumah itu menghilang secara ajaib. Petugas menggeledah rumah selama 3 jam untuk mencari bukti kejahatan. Mereka membawa anjing pelacak melalui garasi dan rumah itu sendiri. Di garasi, anjing itu menjadi sedikit gelisah tetapi tidak memberikan sinyal yang sesuai. Tes pertama yang dilakukan oleh kriminalis tidak menemukan bukti apapun di dalam rumah atau garasi. Di dalam mobil yang berserakan, polisi menemukan pisau dan alat kejut listrik yang disita sebagai bukti potensial. Petugas memperhatikan bahwa Walter tidak khawatir tentang istrinya yang hilang sedikit pun. Sebaliknya dia tertarik apakah dia akan mendapatkan perwalian jiwa atas putrinya yang berusia 5 tahun jika istrinya tidak kembali. Pencarian Katarina dilakukan hari demi hari tetapi tidak ada yang ditemukan seperti dia menghilang. Petugas mengerti bahwa kemungkinan seorang ibu muda melarikan diri dan meninggalkan dokumen putrinya dan menelepon di negara asing sangat rendah. Walter mendapat kecurigaan polisi beserta penyataannya bahwa Katarina melarikan diri sambil membawa koper kosong bersamanya. Hilangnya Katarina secara misterius membuat warga di kota dan sekitarnya khawatir. Masyarakat yang bahkan tidak mengenal Katarina, mengorganisasi pencarian. Kami akan terus mencarinya sampai kami mengetahui apa yang terjadi, kata salah satu penyelenggara. 2 minggu setelah hilangnya ibu muda tersebut, sekitar 400 relawan di seluruh Jerman Utara mencarinya di Bremerhaven dengan bantuan anjing pelacak. Kejadian ini menyebabkan reaksi besar di media sosial di Rusia dan cerita ini ditayangkan di saluran utama Rusia. Putri saya bersama pria ini selama 12 tahun, tetapi selama 1,5 tahun pernikahan mereka hanya terdiri dari pertengkaran. Dan dia memukulnya berkali-kali, kata ibu Katarina kepada wartawan. Dia mengisolasi putri saya. Dia mengambil identitas dan kartu banknya. Dia tidak mengizinkannya bertemu siapapun. Pada 1 Maret 2022, 25 hari setelah hilangnya Katarina, berita mengerikan menyebar pertama kali di Bremerhaven dan kemudian kemana-mana. Dan kemudian di Rusia. Seorang pejalan kaki melihat sebuah koper aneh yang terdampar di pantai selama perjalanannya di sepanjang sungai Weser setempat. Dia ngeri ketika dia membukanya. Di dalamnya ada potongan-potongan tubuh wanita yang telah dikemas dalam kantong sampah. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua potongan ada di dalam koper, beberapa dari mereka hilang. Sayangnya korban ternyata adalah Katarina Bowman berusia 32 tahun. Secara kebetulan yang aneh koper itu ditemukan di dekat mercusuar tempat dia menikah. Fakta bahwa koper itu terdampar di pantai adalah keberuntungan bagi penyelidikan. Menurut para ahli, koper itu bisa saja berenang ke Laut Utara dan kemudian Katarina akan tetap hilang selamanya.
Walter Bauman ditangkap sebagai tersangka utama dan satu-satunya. Setelah menemukan mayat, rumah keluarga digeledah untuk kedua kalinya. Kali ini, para ahli sibuk selama beberapa hari. Polisi menemukan botol dengan obat penenang kuat yang ditemukan dalam darah Katarina. Polisi juga menemukan sarung tangan sekali pakai, foil dan pita perekat serta sejumlah besar kantong sampah dan pembersih. Terlebih lagi tabung dengan pelarut asam asetat dan pemutih, kunci koper, dan syal merah muda yang ada di leher Katarina pada swafoto terakhirnya ditemukan. Di garasi dan gudang, penyelidik juga memperhatikan bahwa hampir tidak ada barang pribadi Katarina. Sebagian besar pakaiannya dibuang dan foto pernikahannya sebagai pengingat saat-saat bahagia disembunyikan. Di balik piano polisi juga menemukan jaket putih yang ada pada Katarina pada swafoto terakhirnya. Jaket itu ditemukan di tempat sampah di tempat kerja Ludmila Bauman ibu Walter. Saat dalam tahanan, pria itu sering menulis surat kepada ibunya, di mana dia menyatakan cintanya padanya dan memohon pertolongannya seperti contoh dalam suratnya. "Bantu kami semua, Ibu. Selamatkan kami. Kamu bisa melakukannya. Kamu satu-satunya harapanku untuk masa depan, dan tolong selamatkan aku." Jumat 4 Februari 2022 adalah hari terakhir kehidupan Katarina. Pada pukul 4:30 sore, dia berjalan-jalan selama 10 menit dengan jaket berwarna terang, dan rok kuningnya. Kamera video tetangga merekamnya. Di malam hari keluarga itu makan malam, ada tuna, halibut, kentang tumbuk dan zaitun serta sebotol anggur. Dalam kata-kata Walter, Katarina hanya minum 1 gelas dan dia minum sisanya. Itulah sebabnya dia tidur pada pukul 8 malam. Menurut dokumen pengadilan, telepon Katarina terhubung ke jaringan untuk terakhir kalinya pada pukul 7:41 malam. Pada pukul 8:25 malam, dia membuat panggilan video ke kekasih barunya. Dari komputernya dia dalam suasana hati yang baik, dan berkata bahwa dia akan meneleponnya lagi segera setelah dia menidurkan anaknya. Tetapi dia tidak meneleponnya malam itu. Dia tidak menelepon siapapun. 2 jam kemudian pilot Rusia mengirim pesan mengucapkan selamat malam, tetapi pesannya tetap tidak terbaca. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Katarina telah meninggal 2 jam setelah makan malam. Ini dikonfirmasi oleh analisis isi perutnya. Ahli forensik menemukan jejak obat penenang dan alkohol yang kuat dalam darahnya dan penyebab kematiannya ditetapkan sebagai pencekikan. Semua hal lain yang dilakukan pada tubuh Katarina, menurut para ahli dilakukan dengan menggunakan alat yang sangat tajam. Keesokan paginya Walter membuka mobilnya sebentar pada pukul 7:22 pagi. Pada pukul 10:20 pagi mobil melaju pergi dan kembali pada pukul 4:49 sore. 3 hari kemudian Walter menelepon telepon istrinya mungkin untuk menimbulkan kesan Katarina telah melarikan diri. Dia juga mengiriminya beberapa pesan menanyakan pertanyaan. "Yang paling jelas, di mana kamu, Katarina?" Sebelum Katarina menghilang, Walter dan ibunya mengobrol biasanya melalui WhatsApp setiap hari, tetapi setelah 4 Februari terjadi keheningan di antara mereka, yang sama sekali tidak seperti biasanya. Di pertengahan Februari, Walter mengendarai mobilnya ke bengkel mobil, di mana dia memberitahu seorang karyawan bahwa interior mobil perlu dibersihkan dengan sangat teliti dari atas ke bawah. Pada 26 Agustus 2022, persidangan dimulai. Jaksa
berpendapat bahwa Walter memasukkan obat penenang ke dalam minuman istrinya. Dan kemudian ketika dia tertidur dia mencekiknya. Walter mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan dia lakukan dengan mayatnya. Kantor kejaksaan mengutip ketakutan suami akan kehilangan perwalian putrinya jika terjadi perceraian serta kerugian finansial sebagai motif. Juga dipublikasikan bahwa jejak darah ditemukan di garasi yang meski telah dibersihkan oleh Walter, di bawah rak di lantai, di tangga. Jejak darah juga ditemukan di karpet di bagasi mobilnya. Meskipun dibersihkan secara menyeluruh. Para ahli dari The Institute of Forensic Medicine membuktikan bahwa itu adalah darah Katarina. Di semua tempat yang disebutkan di atas. Ponsel dan komputer Walter disita oleh polisi dan mereka memberikan jawaban atas banyak pertanyaan. Tidak lama sebelum tragedi itu dia membuat daftar penelusuran berikut, cara menghindari hukuman karena mengambil nyawa seseorang. Asam apa yang melarutkan daging? Berapa liter asam yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi? Cara membaca obrolan WhatsApp orang lain? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mati karena obat penenang? Dapatkah Anda dihukum tanpa bukti di Jerman? Dalam periode Desember 2021 hingga akhir Februari 2022 dia membuat sekitar 500 kueri penelusuran. Semuanya mengarah pada fakta bahwa Walter merencanakan kejahatan ini. Pada hari istrinya menghilang dia mencari di Google tentang alat kejut listrik 2 kali. Ahli forensik menemukan jejak sengatan listrik pada tubuh Katarina. Penyelidik berpikir bahwa Walter menggunakan alat kejut listrik untuk memeriksa apakah istrinya masih hidup. Di pengadilan Walter mengenakan cincin kawinnya dan menyatakan bahwa dia adalah seorang duda. Selama 2 bulan dia diam dan tidak memberikan komentar apapun tentang tuduhan yang diajukan terhadapnya. Terkadang ketika para saksi memberikan kesaksian mereka, dia akan menutup telinganya. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Emosi yang paling dia tunjukkan adalah ketika dia melihat ibunya di ruang sidang. Dia menangis ketika dia diperiksa sebagai saksi. Dia menatapnya dengan tangan terlipat seolah berdoa, keluarkan aku dari sini. Dia memohon kepada ibunya dalam sebuah surat. Dan sepertinya wanita itu setuju untuk membantu putranya. Selama kesaksiannya, Ludmila Bowman menyatakan bahwa dialah yang mengambil nyawa Katarina. Itu aku, bukan anakku. Inilah yang dia katakan kepada pengadilan yang tercengang. Dia datang ke rumah putra dan menantu perempuannya di tengah malam. Karena putranya menelepon dan memintanya untuk merawat cucu perempuannya. Ketika dia tiba, dia melihat Katarina di sofa, yang tertidur lelap. Dalam kesaksiannya Ludmila dia ingin membangunkannya dan mulai mengguncangnya. Katarina terbangun dan memukul wajahnya. Mereka memulai perkelahian. Yang menurut Ludmila dia mencekik istri putranya. Dia juga mengatakan bahwa dialah yang melakukan tindakan selanjutnya dengan tubuh Katarina. Dia berkata, aku mencintai Katarina sebagai seorang menantu. Aku tidak menginginkan ini. Tetapi apakah Ludmila yang melakukan kejahatan itu? Mungkin saja. Cintanya kepada putranya begitu besar. Sehingga dia memutuskan untuk mengambil kesalahan untuknya. Seperti yang sudah saya katakan, ibu dan anak itu sangat dekat, dan berbicara di telepon cukup sering. Seluruh obrolan WhatsApp antara ibu dan anak itu menghabiskan 1699 halaman berkas investigasi. Meskipun ada Ludmila yang memberatkan diri sendiri, meninggalkan ruang sidang sebagai warga negara bebas pada hari itu dan semua hari persidangan lainnya. Juri dan kantor kejaksaan tidak mempercayai pernyataan wanita itu dan berasumsi bahwa dia hanya ingin melindungi putranya.
Bahkan pengacara yang berpengalaman tercengang oleh ibu yang memberatkan diri sendiri. Pengacara seorang wanita berusia 66 tahun menuntut penangkapannya dan pembela putranya menuntut pembebasan Walter. Tetapi tidak terjadi demikian. Ibu itu dibiarkan bebas dan putranya tetap di penjara. Tetapi dia tidak mau menyerah. Ludmila menulis surat ke pengadilan di mana dia menjelaskan apa yang dia lakukan dengan jasad Katarina itu secara rinci. Dia sekali lagi menyatakan anak saya tidak melakukan ini. Dia ingin diinterogasi lagi, dan dia didakwa, tetapi pengadilan tidak mengabulkan keinginannya, dan tidak mempercayainya. Sekali lagi Ludmila berhasil membuktikan bahwa dia mengambil bagian dalam kejahatan. Seperti yang saya sebutkan, tidak semua fragmen ditemukan di dalam koper. Ludmila Bowman menunjukkan tempat untuk mencari pecahan yang hilang yang tidak muat di dalam koper. Informasi yang diberikan ternyata benar. Dan polisi menemukan tas lain yang diberi pemberat, sehingga tidak mengapung. Tas itu ditemukan di tempat yang tepat yang ditunjuk Ludmila. Pedometer di ponsel Ludmila juga menunjukkan bahwa pada malam pembunuhan sekitar pukul 0:40 pagi, dia berjalan sejauh 220 yard. Kamera video tetangga di dekat Walters dan rumah Katarina merekam seseorang yang melewati. Ponsel ayah Walter juga menunjukkan aktivitas pada saat itu dia mengemudi mengantarkan Ludmila ke rumah putranya. Meskipun dia mengatakan kepada penyelidik bahwa Katarina sedang tidur pada saat itu. Para ahli menetapkan bahwa saat itu Katarina sudah meninggal. Yang berarti bahwa wanita berusia 66 tahun itu memberikan kesaksian palsu. Dan kemudian ada detail aneh ini. Ludmila Bowman datang ke rumah Walter ketika Katarina sudah meninggal. Dan dia ada di sana selama tindakan lebih lanjut mengenai jasad Katarina itu. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi dalam proses itu, dia membantu membersihkan rumah. Pada dasarnya dia membantu putranya menutupi bukti kejahatan dan menjadi kaki tangan. Tetapi tampaknya hukum yang sesuai bekerja secara berbeda di Jerman. Ludmila tidak ditangkap atau didakwa dengan apapun. Ini tampak aneh, bukan? Tolong tulis apa yang Anda pikirkan tentang ini di komentar. Semakin dekat hari putusan semakin putus asa sang ibu. Dalam upayanya untuk menyelamatkan putranya, dia menulis surat lain kepada hakim, di mana dia sekali lagi menyatakan bahwa dia melakukan kejahatan dan bukan Walter. Sekarang surat itu mengatakan, saya membenci Katarina tetapi tidak dapat memberitahu putra saya tentang hal itu. Dia berjuang untuk cinta istrinya dan saya takut dia akan mengambil nyawanya. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menyingkirkan Katarina. Dengan membuatnya tampak seolah-olah dia meracuni dirinya sendiri karena cintanya yang tragis kepada seorang pilot Rusia. Dalam kata-katanya, dia mencetak surat perpisahan atas nama Katarina dan akan meletakkannya di sampingnya ketika dia meninggal. Dia membubui jus itu dengan berbagai obat, dan memberikan jus ini kepada putranya tanpa memberitahu dia apa itu. Tetapi memintanya untuk memberikannya kepada istrinya. Saat makan malam, Ludmila menyatakan bahwa dia datang ke rumah putranya untuk meninggalkan catatan perpisahan yang ditulis atas nama Katrina. Tetapi dia terbangun dan Ludmila harus mencekiknya. Tetapi pengadilan tidak mempercayai pengakuan wanita itu. Karena semuanya mengarah pada fakta bahwa kejahatan itu dilakukan oleh putranya. Walter diam selama seluruh proses. Dan pada salah satu sidang terakhir, dia membacakan catatannya di 230 lembar kertas.
tentang tahun-tahunnya di Kazakhstan, hidupnya dan cintanya. Pesan utama dari pernyataannya adalah saya selalu mencintai Katarina dan putri kami. Tetapi kelelahan emosional dan masalah psikologisnya menyebabkan banyak pertengkaran. Malam yang mengubah segalanya, dia menyatakan bahwa dia tertidur ketika ibunya mengambil nyawa istrinya dan menyeretnya ke garasi. Walter menyalahkan ibunya atas kejahatan yang mengerikan ini dan mengatakan dia mengkhianati saya, memanfaatkan saya dan menjebloskan saya ke penjara. Ketika berbicara kepada hakim, dia juga mengatakan putri saya kehilangan ibunya. Dia tidak boleh kehilangan ayahnya. Juga hal yang paling menyeramkan dalam cerita ini bukanlah rincian kejahatan yang mengerikan ini, tetapi fakta bahwa semua ini terjadi tepat di depan mata putri berusia 5 tahun dari pasangan tersebut. Saat ini nenek Rusia tersebut dilarang berbicara dengan cucunya yang diperkirakan diberikan kepada keluarga angkat Jerman. Walter berada di rumah bersama putrinya, itu semua terjadi di depan anak itu. Dia menciptakan situasi psikotraumatik untuk anaknya. Dia sering menggumamkan sesuatu sambil menunjuk ke kepala dan lengan bawahnya. Dia melihat semuanya, kata ibu Katarina, Svetlana. Saat ini gadis itu tinggal di fasilitas untuk anak-anak yang trauma dan diberi nama baru, sehingga dia tidak mengetahui kisah keluarga aslinya. Svetlana mencoba untuk mendapatkan perwalian untuk cucunya. Tetapi otoritas Jerman tidak mengizinkannya untuk berbicara dengannya di telepon. Pada 23 Mei 2023, ketika putusan diumumkan, putri Katarina berusia 6 tahun, Walter Baumann dijatuhi hukuman seumur hidup. Hukum Jerman menyatakan bahwa setelah 15 tahun, ia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Guci berisi abu Katarina dimakamkan di kampung halamannya di Saint Petersburg. Kasus Ludmila Baumann masih terbuka. Ada kemungkinan kantor kejaksaan akan mendakwanya sebagai kaki tangan, tetapi sejauh ini hal ini belum terjadi. Demikian akhir kisah ini. Semoga Svetlana, ibu Katarina, berhasil memperjuangkan untuk mendapatkan cucunya. Sampai jumpa di cerita yang lain. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih.